Tentu. Sampai pada batas mana itu akan menjadi konsekuensi hukum? Korban salah satu tindak kekerasan lah, di mana seseorang anak ya artinya dilecehkan dan sebagainya, dan orang ini katanya itu dipergunakan untuk pesugihan dan sebagainya. Tuh Mbak, bolong bener ketawa doang orangnya. Saya untuk nanganin perkara-perkara yang mungkin cukup menyita atensi publik juga pernah mendapatkan ancaman. Saya sempat ditahan waktu itu, bahkan bukan dari kolega loh, kadang dari keluarga besar saya juga sama. Kisah dunia lain. Selamat datang kembali kawan dari dunia lain. Kiatmo, Ya, kita hari siap. ini agak ngeri ya. Wes, pasti selalu ngeri di sini. Kita kedatangan seseorang yang beberapa waktu lalu dikejar-kejar media, dikejar-kejar permasalahan. Tapi gue yakin hidupnya tiap hari penuh masalah. Pasti. Dilihat dari profesinya. Ya Apa kan? tuh profesinya? Ya udahlah. Oke. Lawyer. Tiap hari hidupnya ngurusin masalah orang. Ngurusin masalah orang. Gue nggak tahu masalahnya selesai atau enggak. Gue nggak tahu. Bang Sadrak, Ya. apa kabar Bang? Halo, baik. Halo. Ini Apa Bang kabar? Sadrak Sesquadi ya. Betul. Kalau Kiatmo nge-browsing, scroll ke atas, namanya sering ada di kasus-kasusnya Rizky Bilar. Wah. Yang tiap hari rame. Tapi kita nggak fokus ke kasus Bilar ya, kan Nggak. udah lewat banget dan mereka alhamdulillah sudah selesai ya Bang ya. Sudah hidup dengan alhamdulillah damai. semuanya sekarang dengan hidupnya sudah normal, Beres, artinya ya? sudah beres, sudah mesra kembali, sudah Alhamdulillah. Alhamdulillah. Bang, sebelum saya masuk tentang siapa Bang Sadrak, kesan sedikit dong Bang nanganin kasus Bilar kemarin, karena kan pasti jadi buruan orang juga Bang Sadraknya. Wah tentu, karena bukan hanya buruan dari orang saja, media juga luar biasa ya, ngejar-ngejarnya kayak gimana gitu kan, sampai kehidupan pribadi juga dicari tahu dan sebagainya. Memang itu sudah menjadi resiko sebagai seorang advokat, terutama advokat yang memang menanganin public figure ya, tentunya seperti itu sih. Aku mau nanya, kalau jadi advokat yang kasus-kasus lain kan pasti bergerak dalam diam, ya kan? Nah, kalau advokat public figure kan jadi sorotan kamera juga. Mau nggak mau gitu. Resikonya, maksudnya apa yang Bang Sadrak rasakan saat menangani kasus-kasus public figure? Karena dengar-dengar nggak cuma Bilar kan, ada beberapa nama artis yang juga ditangani Bang Sadrak. lumayan. Ya memang kalau kita bicara public figure ini penanganannya tentu pasti berbeda ya dengan masyarakat biasa, karena kita harus menjaga yang namanya kehidupan pribadi dari public figure tersebut, kemudian harus dalam tutur kata juga harus berhati-hati, karena sekali salah bicara aja udah tuh Urusannya panjang banget. Bisa-bisa maksud kita A tapi ditangkap sama masyarakat Betul. itu berbeda. Nah, jadi memang perlu ekstra hati-hati sih dalam menangani public Karena figure sih. kutipan penggalan perkataan Bang Sadrak tuh ditunggu banget salahnya tuh ya. Gue tunggu nih, ngomong apa nih, gue sikat nih. Bener, Gimana nih? bener, Gua belok apalagi- kemana nih, gue tungguin nih gitu ya. Apalagi masyarakat kan suka yang namanya ini ya, yang heboh Iya, begitu. betul, Jadi memang ya mesti hati-hati sih memang kalau nanganin public figure tuh ya, memang itu tantangan tersendiri buat saya selama ini nanganin public figure seperti apa gitu sih. Oke. Ini sebenarnya kalau urusan public figure ini, apalagi buat lawyernya ya, emang repot banget sih kalau aku bilang. Apalagi berhubungan dengan orang-orang yang seperti kita. Kadang ya, banyak orang-orang yang mengasosiasikan Seperti dirinya. lu kali. Iya kita ya. Gue enggak. Itu dia makanya ikutlah bentar kapan ngeramal artis. Jadi banyak orang-orang yang ngaku paranormal lah. Aku bilang ngaku paranormal, melakukan apa ya? Dimintain media kan? Prediksi-prediksi, baca ini nasibnya orang kayak gimana. Kebanyakan nih di Indonesia, mereka ngomongnya ngawur. Itu gimana cara seorang advokat menyikapinya seperti itu? Pada prinsipnya ya memang kalau kita berbicara paranormal dalam menyampaikan statement ya contoh yang paling relevan yang mungkin saya bisa sampaikan pada hari ini, contoh kemarin ada saudara HG ya. Lu ngomong. Harus guma. Nih bedanya lawyer sama lawyer. Hati-hati, Bos. ya saudara HG lah kemarin kan, seperti kita tahu banyak menyampaikan ramalan bahwa rumah tangga siapa bisa akan jadi rusak, bakal cerai, ini akan terlibat masalah, perekonomiannya hancur dan sebagainya. Saya sih sebenarnya menyikapi teman-teman peramal seperti itu ya mungkin lebih
mengingatkan ya. Karena bagaimanapun juga apa yang disampaikan seseorang, apapun itu profesinya, itu merupakan doa. Masa iya sih balik lagi kita mau mendoakan seseorang yang kita nggak kenal, baik, rumah tangganya hancur, kemudian perekonomiannya hancur-hancuran apa segala macam, dan itu disampaikan di media yang dimana semua orang menyaksikan. Nah, yang seperti contoh kemarin, saya sudah mencoba untuk mengingatkan yang bersangkutan, mungkin ke depannya lebih berhati-hati. Bukannya tidak boleh, boleh banget teman-teman peramal, teman-teman ahli-ahli yang lain itu boleh menyampaikan. Cuma mungkin ada etikanya sih. Lebih bicara etika, kalaupun memang dia tahu, dia melihat ke depannya seseorang ini hidupnya akan seperti apa. Kalau saran saya kemarin menyampaikan, silahkan dihubungi langsung yang bersangkutan, ya kan? Diajak komunikasi, Bang, mohon maaf sebelumnya, saya melihat ini begini, tapi tidak di depan media langsung. Betul, kemudian mengembar-gemborkan yang akhirnya orang akan berprasangka bahwa peramal ini atau ahli ini tuh mencoba untuk mencari sensasi. Misalnya. Betul. Cari exposure lah. Cari exposure. Karena kan dengan dia statement begitu kan banyak viewers, tentu pasti berdampak dari segi ekonomi juga. Ya, begitu kali ya. Kalau saya bisa ngeliat isi dompetnya Bang Sadar. Nah, coba tebak berapa? Bang, balik lagi soal itu Ki, aku tanya ya. Kan Ki Atmo juga ada di sisi paranormal ya. Bang Sadar di sisi hukum. Statement-statement itu bisa ada akibat hukumnya nggak Bang? Tentu. Sampai pada batas mana itu akan menjadi konsekuensi hukum Bang? Tentu hukuman penjara. Itu sudah jelas. Ya, bahwa ketika seseorang menyampaikan suatu berita dan itu ditransmisikan melalui media, itu sudah tentu kena Undang-Undang ITE di pasal 27 itu sudah jelas. Barang siapa yang tidak dapat membuktikan, maka ancaman pidananya tentu sudah menunggu di situ. Nah, yang lebih menarik lagi saat ini kita masih menunggu di tahun 2026 nanti pengesahan dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru itu juga mengatur mengenai peramal, santet, dan santet itu. Kemarin kita sempat bahas itu juga. Bang Firman ya. Bang Firman. Nah, itu kan sudah ada nanti aturannya nanti di mana itu akan diterapkan di tahun 2026 nanti penerapan hukumannya. Jadi ya itu sih yang bisa saya sampaikan, mungkin lebih berhati-hati kali. Gue tanya dulu ya sebelum Kiatmo ya. Tadi kan Bang Sadar bilang bahwa apabila tidak bisa membuktikan kan ada ancaman hukumannya ya Bang ya. Nah, katakanlah gini, saya akan peramal artis A akan cerai ini 3 bulan lagi. Nah, itu kan tidak pernah terbukti. Nah, itu bisa dilaporkan sama si A itu maksudnya? Tentu bisa dilaporkan karena begini, dia memiliki hak untuk meramal, tapi ingat, orang yang diramal juga punya hak hukum loh. Jadi itu berkesinambungan. Nah, makanya tadi saya memberikan saran, mungkin lebih berhati-hati. Dan kalaupun memang dia melihat dan sebagainya, yang pertama harus mau dulu orangnya. Orangnya harus oke dulu. Harus sepakat dulu. Kalaupun mau, ya itu boleh diundang, datang ke rumah, bicara secara empat mata dan sebagainya. Jadi orang yang tiba-tiba nggak tahu siapa diramal begitu, ya tentu itu sudah unsur pidananya terpenuhi sih, begitu. Apalagi kalau ngomongnya aneh-aneh. Karena bener, aku sepakat tadi. Itu apa namanya, ramalan bentuk perkataan orang itu juga doa. Apalagi dikonsumsi orang banyak banget. Media sekarang kan nyebarnya medsos. Ntar ngomong apa dipotong di sini. Betul. Sebarin ke sini, sebarin ke situ. Orang pusing kan jadinya. Betul. Nah, makanya ini meskipun kita punya channel yang apa ya, agak-agak dunia lain lah, aku bilang agak dunia lain. Tapi kita selalu patokannya sama kode etik jurnalistik kan, sebenarnya. Nah, sekarang aku tanya ke Kiatmo ya. Kiatmo kan sebagai supranatural, dukun lah. Ya, dukun. Apa yang menjadi landasan Kiatmo untuk meramalkan seseorang? Karena kan pasti pernah ditanya juga dong, nasib rumah tangga si A gimana nih? Nasib ini gimana nih? Apa yang menjadi landasan Kiatmo untuk meramalkan? Ya, kemarin kalau urusan Bang Bilar itu, aku yang dihujat pertama. 2 minggu pertama aku yang dihujat, karena omonganku beda sendiri. Terus habis itu ya udah biar aja, karena kita dalam memprediksi suatu hal itu membaca tanda-tanda banyak sekali alam, kemudian ada hitungan-hitungan almanak lah disebutnya, nggak usah pakai istilah primbon, almanak lah aku bilang. Ini kan semuanya ada yang namanya bioritmik manusia, nggak bisa kita ngawur 1-2. Yang namanya ramalan, kalau aku bilang ini harus bisa dicocokkan dari minimal 3 hal lah. Minimal 3 hal. Yang pertama, landasan ilmunya harus jelas. Landasan ilmu itu apa yang dipakai untuk meramal. Kemudian yang kedua, metode peramalannya ini harus sesuai dengan landasan awalnya. Dan kemudian yang ketiga, bener sih, aku sepakat. Siapapun yang harus diramal, tokoh publik segala macam, kita nggak bisa langsung ke satu orang nih arahnya.
Nanti kalau satu orang ini nggak suka sama ramalan kita, jadi masalah. Tapi kalau kita ibaratnya akulah ngeramal tokoh artis yang lagi naik daun namanya Adi gitu, ya kan? Dia aku ramal, ya ini mungkin kalian punya karakter yang mirip sama dia atau tanggal lahirnya sama. Nih coba kalian lihat seperti ini, review. Kita juga minta feedback gitu sih benernya. Kalau dari sisi lawyer gemes nggak sih Bang? Dengan statement peramal yang tadi kan bilang nggak ada kesepakatan dulu dengan orang, tiba-tiba dia ngoceh aja gini, suka gemes nggak gitu? Gemesnya kalau memang yang bersangkutan memang kliennya. Karena bagaimana ya katakanlah klien Bang Sadak lah ya, gitu. Tentu pasti. Karena apa? Ibaratnya itu jadi mengganggu kehidupan seseorang yang tadinya mungkin dia adem ayem, itu kan jadi kepikiran. Pasti itu. Jadi kepikiran gimana seseorang, let's say misalnya begini deh, saya ambil perumpamaan seorang dokter memvonis pasiennya bahwa umur kamu tuh 3 bulan lagi. Itu kan pasti jadi justru makin drop. Nah, kan coba bayangin. Nah, sama. Ini kita analogikan sama nih. Public figure juga mendapatkan ramalan seperti itu juga sama. Itu jadi bikin semakin nggak nyaman, kok saya malah didoain seperti itu, dihujat seperti itu. Nah, itu sama. Dan itu yang kalau dari aspek saya sebagai seorang advokat, ya orang-orang kayak gini nih mesti segera diberesin sih. Ada batas nggak Bang? Maksudnya sampai kapan Bang Sadak akan membereskan orang-orang seperti itu? Tentu semuanya itu harus balik lagi atas persetujuan dari prinsipalnya atau kliennya. Saya juga tidak mungkin mengambil langkah yang overlapping. Artinya semuanya harus didiskusikan secara matang bahwa kita akan melaporkan ini dampaknya apa, positifnya bagaimana, negatifnya bagaimana. Jadi walaupun saya sebagai seorang advokat tetap semuanya harus berdasarkan kesepakatan saya dengan klien. Kliennya. Itu sih kalau di saya. Mantep sih itu. Kalau di Kiatmo, kan tadi jelas nih Bang Sadak ngomong ada batas-batas. Nah, pasti ada sisi gatel juga nih. Aku penasaran sama Prama kan. Ada sisi gatel saya juga pengen juga. denger nih Mas. Nah, ini termasuk poin yang menarik nih buat saya. Ada sisi gatel juga misalnya ngelihat pasangan suami istri lah, kita contoh siapa gitu. Lo ngebaca nih, dia akan cerai. Akan keluar dari mulut Kiatmo nggak? Atau Prama lah secara umum gitu? Aku sepakat. Tadi kalau kita sampaikan langsung sama orangnya. Oh, jadi mendingan ketemu. Aku sampai berapa kali aku WA sama Mbak Mary kan. Sama Mbak Mary itu aku beberapa kali WA. Terus habis itu, kalaupun enggak, nanti media datang nih. Media datang sama kita. Jadi gini, kalau ada permasalahan nih, kita perlu tahu, ya itu prediksi umum sih. Itu prediksi umum. Semua orang bisa ngambil statement apa aja. Tapi ini kan statement berbahaya kalau aku bilang. Sesuatu yang belum kejadian, entah iya atau enggak, sesuatu yang belum kejadian. Kita perlu pagerin sendiri kalau buat paranormal itu. Ini ntar kayaknya kalau kita keluarin nggak bagus deh. Ini akhirnya ya udah nggak usah yang ini aja, yang umum, yang sudah ada dasarnya. Contoh kalau ada artis bermasalah, siapapun lah ya, artis bermasalah, masalahnya apa? Masalah ekonomi kah? Masalah asmara kah? Segala macam. Nah ini kita ambil aspek, orang ini seperti ini, kehidupannya seperti ini. Jadi kita mengukurnya lewat situ. Sesuatu yang baik kita loss ke publik, sesuatu yang kayaknya gini deh, enggak deh, ntar dulu aja gitu. Bang, ada yang bertanya nggak ke paranormal Bang? Enggak, maksudnya dari sisi lawyer, kok ya suka gatel paranormal gitu. Karena kebanyakan gini kan, iseng-iseng bikin status nih, banyak banget di paranormal bikin status, ya kan? Akan ada prahara rumah tangga, artis berinisial A, B, C, D, E, F, G, bulan Mei, kan suka gatel tangannya tuh. Nah itu ditangkap banget sama media tuh, atau sama publik tuh, dikejar gitu. Dan mengarahnya pasti ke satu orang gitu. Itu mengerucut kan, iya kan kasihan artis ya Bang Sadak sebenarnya kayak gitu. Nah, itu kalau saya sih mungkin pengen bertanya, seberapa akurat sih? Ketika misalnya seorang paranormal itu harus meramal, karena kan ya walaupun kita sama-sama tahu ya, sebuah ramalan tuh kan nggak bisa akurat 100%, tapi kalau yang benernya itu berapa persen tuh Mas? Untuk tingkat akurasi seorang peramal untuk meramal suatu kejadian? Akurasi paranormal dalam meramal ya? Betul. Aku bilang dari range-nya ini antara 0 sampai 100% tergantung. Tergantung dari dasar yang dipakai. Itu sama aja. Maksudnya dasar yang dipakai itu media kah? Atau menggunakan benda atau apa? Kesinambungan ilmu. Sama halnya seperti advokat. Kalau kita lagi menganalisa masalah, ini dari, kenanya pasal segini, Jung tuh sekian, ya kan? Terus habis itu, ini bisa disambungin ke sini. Nah, sama, paranormal pun juga seperti itu. Contoh, kita membaca salah satu tokoh, cek, lahir di hari
seumpama Senin lah ya, lahir di hari Senin, kemudian tanggal ini, bulan ini, kita cek, tek, apakah selaras dengan kehidupannya yang sekarang? Kalau enggak, ini pasti ganti tanggal lahir nih. Ada kan beberapa yang seperti itu, orang-orang umum. Nah, itu nanti kalaupun ini akurat, kita ada metode lagi, metode nama, pembacaan nama. Kita hitung secara jumal hisab namanya, ada jumal hisab. Kemudian kita lihat lagi, orang itu kan punya aura ya, tubuh eterik. Nanti kita lihat warna auranya seperti ini, foto terbarunya seperti ini. Kalaupun nanti dikabarkan bermasalah, ternyata enggak, baik-baik aja. Oh enggak, berarti berita bikin-bikin itu, biasanya seperti itu. Berarti Mas sebenarnya bisa ya melihat sosok aura seseorang itu? Iya, itu banyak kan sekarang yang klaim aku bisa lihat aura. Nah kalau Mas sendiri bisa? Bisa, tapi kalau Mas, menurut Mas aura saya bagaimana? Merah. Kebakar dong ya Mas? Gue bingung, aura merah. Iya, aura merah tuh apa? Gue ngeliat apa-apa. Iya. Apa maksudnya? Tapi serius, kan ngeliat auranya Bang Sadrak merah. Iya. Merah tuh apa berarti? Itu orang yang selalu leading, dan sebenarnya kalau cuman mau dengerin orang yang menurut dia kompeten, kalau enggak, sekali gitu doang. Itu bener loh Mas. Tapi itu enggak, bener. Aku nggak setuju. Itu kan berlaku pada semua orang. Betul. Semua orang hanya mau ngobrol dengan orang di levelnya. Kalau emang, kayaknya lo omong kosong deh, itu kan pasti ditinggal. Nggak bisa. Itu asesmen itu berlaku kalau perusahaan ya, di HRD, itu punya tim asesmen khusus buat gitu-gituan. Secara psikologis. Betul. Secara psikologis. Kemudian, orang yang kemudian mengklaim dirinya bisa baca aura, harus di cross check sama satu lagi, namanya foto Kirlian. Apa itu Mas? Foto aura. Ada foto aura itu. Alat Alat foto, kayak foto ronsen lah. Kalau foto ronsen kan ada ya di dunia praktek peramal. Tahu kan? Saya baru tahu. Saya beneran baru tahu. Oh ya. Seru nih. Ada. Terus. Namanya foto Kirlian. Itu benar-benar bisa lihat nanti aura manusia itu seperti apa. Kalau dulu ada di sini, cuman karena peminatnya kurang, tutup di Jakarta akhirnya. Nah, berarti Mas melihat saya ini baru satu sisi ya? Baru satu sisi. Merah gitu ya? Merah. Nanti ada, ini kan sidik jari, pertanda-pertanda dari Tuhan lah ya. Ada namanya sidik jari. Bahkan kalau di dunia barat, ini ada yang namanya forensik. Betul. Iya kan? Betul. Nanti bisa dilihat kecenderungannya orang punya rem kah, atau orang yang suka ngegas kan, ada kan yang seperti itu. Aku pernah ketemu HRD di satu kantor, Bang Sadrak. Memang coba tanganmu lihat kayak ada kayak fingerprints gitu, kayak untuk mesin absen dicek tep itu langsung keluar tuh, kayak udah hasil riset gitu loh. Analisa resumenya keluar. Oh, tuh ada kayak gitu. Itu kan yang berhubungan dengan teknologi ya. Iya. Pun halnya yang berhubungan dengan tradisional, sebenarnya sama, pembacaannya sama aja. Secara kita bilang auranya seperti ini, terus garis tangannya seperti ini, tanggal lahirnya seperti ini. Sebenarnya di balik orang ngomong itu, kalau kita bikin, makanya lah dukun-dukun tradisional ini harus belajar bikin resume, analisa khusus gitu ya kan, biar nanti jatuhnya scientific kalau aku bilang, nggak asal ngomong. Nah kalau kita berbicara begini mungkin agak lebih bisa diterima secara logika ya, tapi kalau yang non data ini yang kadangkala kita yang itu dia. Saya sebagai praktisi hukum tuh kadang cukup gemes dengan hal itu gitu sih. Iya, sama. Aku juga lihat dukun ngomong, kayak tuh bilang kan auranya Bang Sadrak merah ya. Di profesinya, apa plus minusnya aura itu? Aura merahnya Bang Sadrak lah katakanlah gitu. Leadingnya bagus, tapi aura merah juga ada sedikit kelemahannya. Kelemahan yang paling ini aja lah ya, paling basic aja ya. Kalau udah masalah masuk banyak, terus mumet, ntar aja dulu semuanya, udah sekalian gitu. Betul, sih biasanya. Itu masalah apapun kalau orang berkarakter aura merah seperti itu. Kemudian ada satu lagi yang bagus, penetrasi ke arah manapun itu bagus. Jadi analisa tajam, kemudian hal-hal yang nggak dikulik orang biasanya itu diambil dari sisi itu. Itu nggak semua lawyer kayak gitu kalau aku bilang. Ada lawyer yang hanya hal secara umum lah. Secara umum seperti itu. Kemudian ada yang memutarbalikkan hal-hal yang udah ada nih, kemudian kita ambil sisinya yang lain, seperti itu. Nah, kalau Bang Sadrak ini enggak, dia analisanya tajam. Mau ngejar beras sampai kececer dikit-dikit aja, diambilin sama dia. Ibaratnya gitulah. Jadi mengumpulkan serpihan-serpihan informasi gitu ya. Seperti itu. Dan itu memang benar sih, Mas. Bang, sepengalaman Bang Sadrak jadi lawyer ya. Ada pengalaman spiritual nggak? Misalnya mengerjakan kasus yang berat banget sampai nyerah gitu, ya Allah bantuin gue. Ada pengalaman kayak gitu nggak Bang? Kalau secara spiritual mungkin tidak secara langsung ya, cuma memang ada yang waktu itu ada di daerah Bekasi.
Itu ada satu perkara, kebetulan kita mewakili korban. Korban salah satu tindak kekerasan lah, di mana seseorang anak ya artinya dilecehkan dan sebagainya, dan orang ini katanya itu dipergunakan untuk pesugihan dan sebagainya. Dan itu baru pertama kali seumur hidup saya nanganin perkara yang menyangkut spiritual seperti itu, dan memang cukup berat ditanganin ya, karena memang bukti-bukti yang mengarah kepada pelaku, kita tahu pelakunya siapa, cuma itu tidak bisa disentuh lah. Iya, bukti seperti itu. Nah, itu ntar jadi pertanyaan menarik tuh, Bang. Nah, ini ya, saya jadi sempat berpikir, selama ini kan saya menggunakan logika, kemudian dasar hukum dan sebagainya. Nah, tetapi apakah ini memang harus mendapatkan bantuan seorang spiritual untuk membantu untuk memecahkan ini? Karena dari penyidik sendiri pun bilang, "Bang, kalau ada yang memang bisa bantu, monggo silahkan." Sampai begitu, dan saya jujur itu pengalaman saya ya, itu dulu di tahun 2019 kalau nggak salah. Pernah ada kejadian seperti itu. Nah, terus Bang Sadek menuntaskan kasus itu? Sampai sekarang masih open. Oh, masih open juga? Yes, dan itu memang masih belum terpecahkan sih persoalannya. Bisa sih kalau seperti itu, maksudnya apa namanya, kita analisa secara supranatural. Betul. Mungkin habis nanti kita bisa ngobrol. Tapi ada nggak sih Bang korelasinya antara tadi profesi Bang Sadek sebagai pengacara dan supranatural untuk menyelesaikan kasus-kasus seperti ini, itu dibenarkan nggak dalam konteks pekerjaan sebagai sebenarnya begini, kalau kita bicara hukum tentu pasti akan berbicara mengenai bukti. Betul, bukti itu kan pasti ada hubungannya, hubungan hukumnya apa, korelasinya apa. Walaupun memang kita nggak bisa menuduh seseorang dia pelaku, tetapi ada bukti-bukti yang mungkin bisa membawa ataupun mengarahkan, menyangkut pautkan kejadian A jam sekian, jam sekian, ini hubungannya apa. Nah, itu mungkin bisa disambungkan ke sana sih. Ya, berarti sama dengan yang pakar hukum bilang waktu itu ya. Coba diinget-inget kapan dia pergi ke sana, ketemu siapa di sana, betul, apa yang dilakukan. Siapa tahu di sana ada barang bukti yang ya mungkin ada tercecer atau apa. Betul, pasti. Apa gitu. Transfer dana ke dukun mana, seumpama ke dukun. Penarikan seberapa. Nah, Kiatmo sendiri pernah bantu nggak kasus-kasus seperti ini? Nggak usah aku lah kalau itu. Kalau itu aku banyak yang di balik layar kalau itu. Ada beberapa kasus di luar negeri yang memang nanti jatuhnya kasus-kasus penghilangan nyawa yang kemudian tidak terpecahkan secara hukum di polisinya sana lah. Kemudian tahu-tahu nanti ada sesuatu lain yang bantu. Dibuktiin bisa itu. Nanti ada orang ini ya berupa petunjuk berarti ya. Berupa petunjuk atau kalau misalnya bahasa asingnya clue ya. Clue-nya. Nah, ya itu sih memang kadang-kala di dunia kepolisian ataupun dunia hukum, dunia saintifik itu bisa membantu sebenarnya, mungkin terlewat oleh penyidik gitu ya mungkin. Betul. Dan kemudian beberapa kasus yang extraordinary crime, kita sebutlah terorisme itu. Betul. Itu banyak kita juga cari-cari gituan. Jangan salah, beberapa orang yang terkenal di kasus itu, ditembak nggak mempan sebenarnya mereka. Iya, aku punya teman orang Densus, dia dikepung, benar-benar dikepung. Kok bisa lolos? Kalau nggak salah tuh pernah terjadi di Indonesia juga ya? Di Indonesia? Di Boyolali apa di mana, Jawa Timur? Betul. Di Boyolali sama Karena saya ada lihat itu rekamannya, ditembak, bener-bener ditembak, itu nggak kenapa-kenapa tuh. Itu saya cukup amazing sih. Ini beneran orang apa enggak ya? Nah, gitu ya. Bener seperti itu. Kemudian pas waktu di Nusa Kambangan dieksekusi, kalau ini kasus lama ini, kasus lama banget pas zamannya setelah 65. Tuh Mbak bolong, bener ketawa doang orangnya. Sampai ditulis di bukunya kok itu. Nah, tapi kalau misalnya, ini kita bicara misal ya, aku nggak pernah tahu ini ada terjadi atau tidak ya. Ada kasus pembunuhan, tidak terpecahkan. Terus ada media lah, seolah-olah media gitu. Media itu bukan wartawan, maksudnya ada media itu. Datang tuh dipanggil arwahnya, ngoceh-ngoceh. Nah, kayak gitu bisa nggak sih sebenarnya? Nah, kalau udah arah ke sana tuh saya sudah mempertanyakan sih Mas sebenarnya. Sama. Karena itu sesuatu hal yang menurut saya, wah ini sudah nggak relevan lagi gitu. Berarti emang dari zaman dulu diragukan yang kayak gitu. Dari zaman dulu, kalian boleh browsing dari zaman dulu di era tahun 1930-an sampai hari ini hal-hal yang berhubungan dengan, kalau aku bilang itu istilahnya mediumisasi ya, kesurupan, kemudian wah gitu kan. Ngaku-ngaku gitu. Dari zaman dulu orang udah pasang speaker di bawah meja. Kayak ada yang ngomong sendiri gitu kan. Padahal kasus film detektif Conan kan juga begitu tuh. Ya kan? Bener. Ada yang ngomong, udah dibalik dulu. Bener. Iya.
Beberapa kasus yang seperti itu aku sih ya aku tahu lah di balik layarnya gimana cara ngesetnya seperti itu, lebih jago orang film daripada dukun. Ya kemudian ada beberapa hal yang memang bisa kita buktikan. Contoh lah, kalau aku ditanyain orang ini gimana sini, coba cari di jalan ini, nama jalannya kita sebut. Nanti ada seumpama mobil warnanya merah, warnanya biru segala macam. Cek di situ, tungguin sampai jam sekian. Pasti ada. Nah, itu nanti bisa di ini kalau nggak ada mobilnya buat apa? Gitu loh. Itu cara kita buat hal-hal yang susah banget jelasinnya seperti itu sih. Itu. Buat Bang Sadak kasus yang paling berat apa selain yang Bekasi itu yang belum selesai sampai sekarang? Ya mungkin bagi saya itu ya. Kalau yang lain-lainnya sih semuanya penanganan perkaranya itu ya tidak melibatkan dunia-dunia lain lah ya. Lebih ke tindakan profesional aja sih. Banyak cerita nih Bang, saya nggak tahu benar atau tidak. Jadi lawyer tuh resiko hidupnya tinggi. Betul. Ancaman lah, betul. Ketidaknyamanan lah. Itu Betul. Bang Sadak rasakan nggak? Iya, bahkan sampai hari ini pun saya masih merasakan. Saya sedikit berbagi cerita, ada ketakutan saya juga ya. Sebagai seorang manusia biasa, di mana kadangkala kita nanganin satu perkara yang lumayan cukup besar, yang mungkin takutnya nanti akan melibatkan ke anak istri, ya kan? Baik ancaman secara langsung ataupun mungkin melalui media goib atau apa. Walaupun sebenarnya saya nggak percaya dengan hal itu, cuma ada sih kepikiran seperti itu. Dan saya untuk nanganin perkara-perkara yang mungkin cukup menyita atensi publik juga pernah mendapatkan ancaman. Saya sempat ditahan waktu itu. Sampai ditahan juga. Iya, padahal lawyernya ya. Padahal saya lawyer loh ini. Saya membawa ditahan tuh literal ditahan, nggak boleh pulang gitu. Secara nggak langsung eksplisit gitu. Jadi artinya saya tidak diperbolehkan turun dari salah satu gedung di daerah Mega Kuningan. Mungkin yang nonton tahu ya siapa saya. Itu salah satu perusahaan cukup besar sekali dan masyarakat luas tahu itu perusahaan apa yang saya tanganin waktu itu di Mega Kuningan. Ya itu semacam ancaman, tekanan. Kamu tahu nggak ini berurusan dengan siapa dan sebagainya. Ya saya tahu, cuma kan bagaimanapun juga saya tetap harus menjalankan profesi saya. Itu aja sih. Itu serem banget. Soalnya aku pernah dengar juga, para lawyer ini punya pengalaman kalau apalagi nanganin kasus-kasus besar, ancaman pembunuhan segala macam itu udah makanan sehari-hari. Makanan sehari-hari. Betul. Yang aku amazed ada di salah satu podcast Bang Kamarudin Simanjuntak itu nanganin kasus gede. Di kantornya terjadi hal-hal yang nggak masuk akal, hal supranatural lah aku bilang. Ada apa sih? Ada apa? Kalau ini aku mengutip beliau aja lah, biar nggak salah ngomong aku. Tahu-tahu meja terbang sendiri, tahu-tahu berantakan sendiri, dan itu yang lihat banyak sih. Kok serem ya? Lumayan. Kok serem ya? Lumayan serem. Bener-bener. Aku aja pas waktu aku ngamatin lah kasus itu. Ada sesuatu lain yang bekerja. Kemudian pas waktu si Bang Kamarudin Simanjuntak cerita di salah satu podcast, karena aku geli ya, ketawa. Emang bener kayak gini. Itu dia. Itu pengalaman, kalau aku bilang itu pengalaman supranatural. Tapi aku yakin ya, kalau buat para lawyer-lawyer ini, pengalaman spiritualnya buat diri sendiri, itu ada di titik balik. Maksudnya? Karena, apa ya, sesuatu hal atau seseorang yang berhubungan dengan para lawyer-lawyer ini nanti akan merubah titik baliknya mereka. Jadi kalau dulunya, aduh ini gimana caranya breakthrough, ini gimana caranya aku dapat posisi yang kita inginkan lah, cita-citakan lah ibaratnya. Itu nanti harus ada media satu. Maksudnya satu media itu entah ini perkara, entah ini individu. Nah itu nanti yang bakalan bawa kita bagus. Oh, jadi harus ada satu trigger yang akhirnya menjadi ngebuka jalan karirnya. Betul, seperti itu. Kalau ini lagi-lagi aku lihat masalah bioritmik ya. Masalah lihat bioritmik, kalau Bang Sadak ininya siklusnya ini ada 2 kali yang sudah dilewatin. Ada 2 kali sudah dilewatin di awal-awal tahun 2014-2015, kemudian 2018 naik lagi. Des gitu. Iya betul, Mas. Jangan betul-betul aja, lawyer harus jujur loh. Jangan mentang-mentang duduk sini ngomong betul-betul aja. Betul. Memang ada satu kejadian yang membuat saya titik balik. Ya, artinya sampai saya bisa di titik saat ini, itu memang ada satu kejadian di kehidupan saya sih. Ya, tapi saya nggak mungkin ceritakan. Nggak bisa itu. Di sini lah ya, yang akibatnya ya bisa memposisikan saya untuk sampai di titik ini sih. Itu memang betul ada. Itu spiritual banget. Itu spiritual. Sempet
mundur nggak Bang? Maksudnya, aduh kayaknya udah nggak cukup, udah nggak kuat ya gue sampai kalau ngerasain itu nggak? Ditanya saya sempat menyerah atau enggak menjadi seorang advokat, tentu lumayan sering Mas. Lumayan sering. Tapi balik lagi, saya artinya coba mendekatkan diri sama Tuhan ya. Bahwa saya serahkan ini ke Tuhan, karena tahu kemampuan secara ilmu itu mungkin sudah tidak lagi saya bisa kuasai. Jadi saya membuka atau menyerahkan diri saya kepada Tuhan, ya alhamdulillahnya itu bisa dibukakan jalan dan terungkap lah gitu. Alhamdulillah, ngeri itu, keren. Kalau ditanya berapa kali pengen menyerah, wah sering Mas. Apalagi kalau udah sampai menyangkut ancaman-ancaman itu kan, dan kadang-kala kan anak istri ini merasa ya wes toh cari kerjaan yang lain. Itu bisa bahasa begitu tuh. Terus pasti balas ke istrinya, tapi cuannya gede mah. Aduh, enggak lah. Kalau kita ini enggak. Saya tuh setiap kali menanganan perkara itu bisa dibilang saya cukup ini ya, tidak memprioritaskan cuan. Sewajar ya, profesional. Sewajarnya aja sesuai dengan kemampuan dari klien sih, karena saya tahu posisinya ketika saya di posisi orang yang tidak mampu itu dan bagaimana saya harus meminta pertolongan, itu yang membuat salah satu saya titik balik. Mas. Bang, di kalangan kolega nih lagi ngopi ngobrol, ada nggak yang pernah gini, bos, lo kesana deh, lo ke goa ini deh, ke gunung ini deh, untuk memperkuat, membentengin diri lo. Pernah nggak ada obrolan di warung kopi kayak gitu lah? Pernah. Bahkan sampai saya pernah waktu itu di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat ya. Saya lagi nunggu sidang, biasa kan teman-teman advokat ada yang menawarkan, bro coba deh ada dalam bentuk media cincin, ada dalam bentuk satu apa besi apa, ya pokoknya melalui media-media itu banyak Mas. Banyak ditawarin. Kayaknya media yang paling tepat adalah klik BCA tuh. Nah, BCA, klik BCA. Bener, itu udah paling bener tuh. Saya setuju dengan klik BCA itu media yang paling tepat. Masuk nggak BCA di sini? Iya masuk dong, kasih lah di sini. Edisi ya. Tapi emang gitu Bang ya, karena kita nggak bisa menjurnalisasi, tapi pasti ada beberapa kolega Bang Sadak juga yang membentengi dirinya dengan, ya kan mereka yakin dengan hal itu, mereka membentengi dengan hal itu dari obrolan. Bahkan bukan dari kolega loh. Kadang dari keluarga besar saya juga sama. Bahkan saya harus kebetulan kalau saya ini kan orang Batak ya, sedikit ada story. Kebetulan saya keluarga dan keturunan dari Sisingamangaraja, pahlawan nasional ya. Memang ya, megang golok ya. Bukan. Dan dimana kadang-kala itu ada sampai mendoakan, harus menyarankan untuk mengikuti sebuah ritual. Karena waktu itu saya sempat sakit cukup lama. Harus ikut ritual ini, ikut ritual itu ya. Cuma kan saya kan balik lagi ya, apakah kalau saya melakukan hal itu bertentangan dengan iman dan kepercayaan saya kan juga jadinya juga masih abu-abu ya. Jadi memang sampai saat ini saya masih big question buat saya sih dengan hal-hal seperti itu. Kalau buat ini tradisi Batak ya? Betul, tradisi Batak. Jemput semangat biasanya kalau orang sakit segala macam. Betul. Iya, itu. Ada yang kayak begitu, ada yang doa-doa, karena kan kalau misalnya masyarakat Indonesia tahu kalau Batak itu kan ada sebuah agama ya, bukan agama, namun kepercayaan, Parmalim ya namanya. Parmalim, ya seperti itu. Dari sisi Keatmo, tadi kan aku nanya dari sisi Bang Sadak ya, pernah nggak ada lawyer yang datang? Ada. Ngobrol kita kan temen semuanya kan, ngobrol. Apa biasa obrol aja? Ya itu. Belum ditransfer klien. Isiin gue dong masuk. Gimana caranya supaya klien bisa transfer cepat gitu ya? Omongan gue didengar gitu. Termasuk itu. Kemudian yang paling banyak buat jaga-jaga sih. Bener, itu takut banget itu kalau buat di jalan kalau ada apa-apa kan, wah gawat itu juga. Betul. Buat jaga-jaga. Sama kalau dulu yang baru-baru memulai karir lah. Gimana nih biar cepet nih gitu kan. Itu umum sih Bang, banyak tuh kayak gitu tuh. Kalau saran saya sih jangan cepet-cepet, ikutin proses yang ada. Kalau apalagi saran jadi advokat ya, karena jam terbang itu yang dibutuhkan sebenarnya. Betul. Jadi jangan pengen cepet-cepet kaya, jangan jadi pengacara. Kalau sekarang lagi ngetren nih, ada satu istilah pengacara halu-halu. Apa tuh? Gimana tuh? Halo Bang, sekian angkanya ya. Oh siap. Nah itu. Halo. Berarti ada juga dong dukun halo-halo. Oh ada banyak itu. Hati-hati sekarang tuh banyak sekali. Sempat juga ada kejadian ya, ada pengacara sudah saya didik sudah sebagai macam ya. Tujuannya pengen jadi begitu. Wah ngapain sih Bang pusing-pusing berperkara di pengadilan di mana segala macam. Sekarang kan tinggal halo berapa katanya. Ya halo sekian ya katanya. Ya udah deal.
Jadi seperti itu. Berarti ilmu kuliahnya nggak kepake dong? Sama sekali Itu. nggak. Cukup halo, sekian selesai. Selesai. Itu yang saya soroti sekarang memang lagi banyak terjadi di dunia advokasi ya. Iya. Gitu sih. Wah, itu ngeri sih. Gitu. Atau sekarang sebaliknya deh. Apa tuh? Pernah nggak dirimu diminta sama klien, sama orang untuk nyerang pengacara? Belum pernah, alhamdulillah. Takut. Nanti ditanyain. Takut loh. Takut. Iya. Malah ada, tapi aku nggak cerita detail lah. Keluh aja dikit lah. Keluh dikit lah. Ada pengacara nyentrik banget, tinggalnya Depok sini. Tajir kaya. Itu pas lagi kita di satu amal sih, apa namanya, acara amal gitu kan. Terus tak kasih tahu malahan, Bang. Inilah Bang, apa namanya? Ada yang aneh-aneh itu, aku bilang. Iya, ikan koiku mati semua, dia bilang gitu. Ada yang nyerang nih Bang, ikan koi mati. Aku kasih tahu, aku nggak bilang ada yang nyerang bla bla enggak. Aku cuma bilang, ini ada yang aneh-aneh nih. Dia bilang, baru cerita. Gimana nih caranya? Ya udah, tak kasih tahu beberapa. Karena memang ya seperti yang aku bilang lah. Nanti segala sesuatu itu ada cara mengantisipasinya. Tak suruh pakai ini pengacak sinyal supranaturalnya bubar semua. Ada itu. Bisa dibeli, boleh nih. Bisa dibeli di Roxy Bang. Iya, bener. Mas Pampres punya tuh. Iya, pengacak sinyal. Jumper. Sama sinyal supranatural juga buat beberapa hal ya. Kalau kita kena itu udah selesai. Gangguannya bingung. Nah, Bang Sadak lagi nanganin kasus gede sekarang. Semakin gede kasus, semakin gede ancaman, atau semakin gede kasus, semakin gede risiko ya? Ya, kasus apa, Bang? Betul. Kalau kita bicara semakin besar kasus itu saya mungkin bahasanya jangan ancaman ya, tapi rintangan ya. Ya memang saat ini saya lagi fokus ada salah satu penanganan kasus robot trading lumayan besar. Mungkin beberapa tahun yang lalu sempat teman-teman dengar ada kasus namanya robot trading DNA Pro. Yang udah ditahan ada kan ya? Ya, sudah. Dan ini kita lagi coba untuk gimana caranya segera mengembalikan dana-dana para korban tersebut. Karena jujur jumlahnya itu juga cukup besar. Namun dana yang dikembalikan ini juga tentu tidak sebegitu besar kehilangannya mereka sih. Dan ini memang lagi butuh proses. Ya, saya bersama dengan sekitar 24 kantor pengacara advokat yang lain. Ini lagi berjuang. Sama-sama kita lagi melakukan koordinasi di kejaksaan dan LPSK dan sebagainya yang memang lagi cukup mendapatkan atensi dari kantor saya sih. Bang, ini pertanyaan receh nih Bang. Dari katakanlah sisi saya nanya gini. Kalau kita ikut-ikutan kasus robot trading kayak gitulah ya. Terus duit saya kemakan di situ. Kan saya mengalami kerugian kan. Tapi kan saya sadar saya melakukan kesalahan itu. Iya. Iya kan? Emang masih wajar duit saya harus diperjuangkan untuk dikembalikan gitu? Tentu ada penilaian pengembalian dana. Itu ada. Kalau Mas sudah pernah withdraw, artinya sudah menarik dengan jumlah nilai yang diinvestasikan, tentu itu sudah bukan menjadi kategori sebagai seorang korban. Oke. Nggak mungkin dong, dia udah untung terus masih untung, masih minta lagi. Kasihan yang memang benar-benar belum balik modal kan bahasanya begitu. Ini kalau kita bicara robot trading ya. Gitu. Dan klasifikasi menjadi seorang korban itu juga ada. Jadi nggak bisa sembarangan tiba-tiba mengklaim diri dia bahwa saya korban, saya berhak mengklaim seperti itu, tidak. Kan dia harus mengikuti proses dulu. Ada yang namanya proses pelaporan di kepolisian, datanya diverifikasi, kemudian masuk ke pengadilan, namanya dan jumlah korban yang masuk di dalam pengadilan putusan, sehingga masuk ke pengembalian. Karena kan sekarang ini juga tantangan yang terberat adalah ketika misalnya seseorang ataupun beberapa kubu yang mengaku dan mengklaim bahwa saya juga korban, saya berhak. Iya betul, kamu juga korban dan kamu memiliki hak, tapi kan harus dilakukan verifikasi dulu. Nah, kalau sudah melalui proses di kepolisian tentu sudah dilakukan verifikasi gitu dan tidak bisa serta-merta mengklaim dirinya sebagai korban. Itu persyaratan korban sih. Menarik. Nah, terakhir nih, pas ketemu lawyer nih, lagi ramai banget soal money laundry. Kasih kita ini dong Bang, kasih kita clue atau petunjuk atau saran bagaimana kita bisa mengantisipasi bahwa supaya diri kita tidak dijadikan mesin cuci nih. Iya kan? Kan money laundry kan pencucian uang segala macam. Dicucinya di kita. Nah, ada tanda nggak sih Bang? Atau ada ini duit hitam nih, duit putih, ada kayak gitu nggak sih supaya kita tuh nggak gampang banget, karena sebagai manusia kita ngelihat duit banyak pasti oke banget.
Apalagi investasi gitu. Apalagi ya. investasi. Nah, ada itu nggak, Bang? Sebenarnya kalau saya itu bicara mengenai money laundry ini gini ya. Kalaupun memang niatnya dia benar-benar nggak tahu, tentu ada langkah-langkah hukum yang bisa diambil. Ya. Tapi beda cerita nih, kalau memang dia sudah tahu nih duit dari hasil tindak pidana, kemudian dia sengaja karena diputar. bagaimanapun juga kamu bohong seperti apapun itu ketahuan di proses penyidikan. Pasti. Apalagi dengan kasus yang kemarin ya, beberapa public figure. Nah itu kan sebenarnya dari pihak kejaksaan ataupun KPK ataupun kepolisian mereka sudah mengetahui bahwa orang ini benar-benar sudah tahu atau belum bahwa ini hasil dari tindak pidana. Nah namun bagi teman-teman public figure, ini saya bicara public figure karena mungkin lebih sering public figure ya. Saya tuh mengamankan teman-teman public figure yang mungkin bekerja sama dengan saya, walaupun memang kita nggak pernah tahu tuh duit dari mana, tapi ada at least etikatnya dia untuk mendeklarasikan. Maksudnya? Declare-nya gimana itu? Declare-nya itu artinya begini, bisa di dalam suatu perjanjian kerjasama antara kedua belah pihak, pihak penerima duit ini mencantumkan sebuah klausal. Klausalnya itu apa? Bahwa uang yang ditanam ataupun diinvestasikan dinyatakan bahwa uang tersebut bukan hasil dari suatu tindak pidana. Aman lah kalau gitu. Harus ada itunya ya. Kalau saya, Ya. jadi misalnya kayak dulu kan ada kasus DNA Pro, ada beberapa public figure yang menerima pekerjaan job untuk ini, ya kan dia kan nggak tahu duitnya dari mana. Cuma sebenarnya adalah langkah yang paling simpel adalah coba masukkan klausal itu di dalam perjanjiannya. Bener, ilmu banget nih. Biar lebih aman. Iya, walaupun kita sama-sama nggak tahu nih duit dari mana, tapi at least dengan adanya itu ada etikat kita untuk bahwa saya nggak mau loh terlibat. Dan apabila di kemudian hari tertimbul masalah dari perjanjian kontrak kerjasama tersebut, pihak yang dirugikan berhak untuk mengganti 2 kali lipat honorarium yang dia terima. Malah untung. Bener. Selama itu bisa dicantumkan di dalam perjanjian kerjasama. Preventif banget ya. Tindakan preventif yang bisa dilakukan. Walaupun sebenarnya kita tidak bisa lebih jauh dari itu, tapi at least ya kita punya etikat untuk itulah mendeklarasikan. Nah itu untuk orang yang paham nih, katakanlah ketemu Bang Sadak, denger podcast ini terus tahu. Nah buat yang apes nih, terima duit aja, oke aja jalan tuh bisnis, tiba-tiba tuh duit haram. Jalan keluarnya gimana? Karena pasti keseret kan? Kembalikan. Berapapun sejumlah itu, yang dia terima. Kembalikan. Selesai tuh Mas. Selesai. Oh, ini ada hubungannya nih sama orang-orang yang percaya adanya dana gaib ya. Aku kasih tahu di sinilah beberapa metode pencucian uang yang gampang banget. Aku nggak sebut nama, nggak sebut apa-apa. Jadi gini, dana gaib. Nanti kamu setiap hari bakalan dapat transferan 100.000. Oke. Selama 2 bulan, anggaplah gitu. Iya. Sini mana rekeningmu, semuanya segala macam tak bawa. Oke, silakan. Dapat beneran. Oke. Mungkin anggaplah biar gampang ngitungnya 10 orang. Kalau dana yang diputar di situ, kita bilang miliaran aja lah, nggak usah triliunan, miliaran. Ini dana yang ditransfer kemudian ditransfer balik. Ini lebih murah daripada bayar pajak. Bisa begitu ya? Bisa gitu. Kalau ini duit sekian, asetnya apa namanya? Soalnya pajaknya anggaplah pajaknya 200 juta. 200 juta dia ngasih orang 10 orang nih. Setiap hari transfer 100.000, berarti dalam 1 bulan 3 juta. Ada 3 juta dikali 50 orang aja. Iya, 150. Masih lebih kecil kan daripada bayar pajaknya. Iya. Itu ada caranya muterin duit. Itu beberapa kali ditrikin di dana gaib katanya. Nah, kemudian mereka makannya 2 kali. Udah dananya sini masuk. Oh. Itu ada juga. Ya, tapi itu bukannya jadinya kategori penipuan ya, Mas? Sebenarnya penipuan itu. Penipuan pasti, Bang. Penipuan. Ya, Bang, kalau ada dana gaib, penggandaan uang, dukunya pasti udah kaya banget, Bang. Betul. Dia kaya sendiri kan, Bang. Gak mungkin. Pertama itu, kedua inflasi lah. Betul. Benar-benar saya setuju dengan itu. Jadi tadi berarti kembalikan saja ya. Kalau kita nggak tahu. Iya, bagi masyarakat, walaupun memang sebenarnya kita rugi. Oke. Rugi ya, tentu ya. Kita udah pasti, keringat dan apa ya. Berdoa aja sama Tuhan pasti nanti akan diganti. Tapi yang penting niatnya yang dilihat oleh pemerintah adalah ketika memang menerima yang namanya suatu dana hasil tindak pidana, monggo tuh dikembalikan. Gitu sih. Meskipun lewat proses pemeriksaan yang panjang dan ngeri. Oke, Ken, ada lagi ya tanyain? Udah, nanti kita ngobrol-ngobrol di balik layar. Mau tanya nggak? Cukup. Mumpung ketemu dukun nih. Cukup. Terima kasih. Aku minta nanti ngobrol-ngobrol lagi ya. Boleh. Di lain episode kita bakal banyak nah, ini. Oke, terakhir banget Bang. Ya. Apa yang bisa Bang Sadak bagi untuk teman-teman, untuk pemirsa tentang melek hukum?
berbagai hal lah. Pertama ya harus hati-hati juga jadi orang kan, jangan asal bicara, mungkin jangan asal terima uang. Untuk melek hukum lah Bang, apa yang bisa Bang Sadrak bagikan? Sebenarnya kalau kita bicara hukum ini sangat banyak sekali ya referensi yang bisa dilakukan oleh masyarakat. Karena melalui portal media, sosial media itu banyak teman-teman lawyer yang sudah membagikan ilmu, kemudian dari website ada banyak sekali portal-portal yang menyajikan terkait dengan hukum. Jadi akses hukum tuh sekarang udah nggak seperti dulu. Sekarang akses hukum tuh sudah bisa diakses siapapun, dimanapun, kapanpun itu sudah bisa. Nah, pesan saya mungkin kepada masyarakat untuk lebih yang namanya menghindari proses hukum kena kepada kita. Satu, tentu pasti harus berhati-hati. Apalagi kalau saya mungkin saat ini menyikapi ataupun menyorotinnya lebih kepada penggunaan sosial media. Itu penting. Ya, lebih ke sana. Hati-hati sekali dalam menggunakan sosial media. Kenapa? Saya tahu itu hak kamu untuk memposting sesuatu, untuk menyampaikan sesuatu, kebebasan berekspresi dan sebagainya. Tapi ingat, orang yang menjadi korban atas perbuatan kamu itu juga memiliki hak. Hak hukumnya dia juga ada. Apa hak hukumnya? Hak hukumnya untuk melapor apabila dia tidak suka dan tidak senang. Jadi saya tidak pernah berhenti dimanapun saya podcast, dimanapun saya diminta untuk jadi narasumber, saya pasti akan menyampaikan itu. Berhati-hatilah ketika menyampaikan sesuatu statement ataupun hal-hal yang mungkin memparodikan, karena bagaimanapun juga dia juga punya hak hukumnya loh, orang itu. Walaupun kita tahu dia bersalah, sebaiknya mungkin memberikan komentar tuh lebih dewasa ya, lebih bijak dalam berkomentar ya. Mungkin coba jangan diulangi lagi atau jadi nggak perlu memaki-maki di dalam sosial media tuh saya rasa nggak perlu. Kalau saya sih itu aja sih. Kalau yang lain-lain mungkin bisa Gue jadi penasaran soal sosial media. Orang nagih utang boleh nggak di sosial media? Orang nagih utang di sosial media? Komen. Enggak. Apa? Kiatmo, lo enak-enakan lo liburan, yang kemarin balikin dong utang gue. Nah, boleh nggak tuh? Kalau di DM boleh. Di DM boleh. Direct message. Posting? Tapi kalau posting jangan. Karena apa? Sekali orang ini merasa nama dia tercemarkan. Karena bagaimanapun juga itu unsur pencemaran nama baik ada loh. Karena pencemaran nama baik itu sesuatu hal yang diketahui namun tidak untuk dipublikasikan kepada masyarakat umum. Itu jatuhnya ke pencemaran nama baik. Jadi kalau direct message yang hanya sifatnya komunikasi berdua, silakan. Nggak apa-apa. Tapi ingat, jangan dijadikan konten. Jangan kan dipublikasikan. Dalam beberapa kasus ada juga tuh yang diposting yang kayak gitu tuh nagih-nagih tapi ujung-ujungnya ya malah utangnya nggak dibayar, malah terlibat panjang. Jadi panjang itunya urusan. Betul. Jadi memang tadi melek hukum tadi ya Bang ya. Penting banget. Buat yang ini tapi ini nggak bisa dilaporkan lah kalau cuman komen hostnya ngeselin bla bla. Banyak ya. Gue laporin yang ngomong gitu gue laporin. Gue punya lawyer. Iya. Nggak apa. Oke, Bang Sadrak, thank you ya. Sama-sama. Obrolannya Terima kasih. Isinya banyak banget. Iya. Gabungan dari beberapa hal. Ya. Hari ini cukup melebar ya pembicaraan. Cukup lebar, tapi seru sih. Biar bagaimanapun profesi lawyer, profesi supranatural. Bisa selaras ya dengan dunianya masing-masing. Pasti. Semoga memberi kemudahan buat hidup apapun ceritanya. Pasti. Ya kan? Oke, sampai jumpa lagi kawan dari dunia lain. Kisah dunia lain.